Apa yang membuat seseorang meninggalkan gereja? Kira-kira dalam pikiran kita, apa yang membuat kita akhirnya berhenti dan meninggalkan gereja? Kalau dari Bapak Ibu Saudara. Apa? Kecewa. Nah Bapak Saudara, tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena kecewa. Nah, kecewa bisa muncul oleh karena salah cari di gereja. Makanya hari ini kita belajar cari apa sih kita di gereja. Karena kalau kita cari sesuatu yang tidak sesuai yang Tuhan mau, maka kita cenderung akan sering kecewa. Tapi kalau kita mencari apa yang Tuhan mau, saya percaya Bapak Saudara akan menjadi orang yang tidak mudah kecewa. Termasuk di dalam gereja sekalipun. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kita belajar bahwa pertama, di dalam gereja kita tidak sedang mencari orang sempurna. Yang setuju katakan amin. Begini, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang akhirnya, saya nggak mau lagi ke gereja karena pertama dia ke gereja, dia pikir begini, orang-orang di dalam gereja itu orang-orang sempurna, orang-orang baik, orang-orang tulus, orang-orang yang care, orang-orang yang peduli. Nyatanya dia setelah ke gereja, dia melihat, di gereja itu ada penggosip, di gereja itu ada orang tidak jujur, di gereja ada ini, dan ada itu. Sehingga menjadi kecewa. Tuhan, kok gereja tidak seperti yang saya bayangkan? Orang yang mencari orang sempurna di gereja, saya jamin pasti akan kecewa. Karena di gereja itu bukan tempat orang-orang sempurna, bukan tempat orang-orang yang hidupnya sudah baik. Tetapi di gereja itu adalah orang-orang yang hidupnya sedang rusak parah. Tetapi kita pertemukan dengan Tuhan untuk hidupnya boleh diperbaiki lagi. Amin. Jadi lihat kiri kananmu. Jangan pernah menuntut dia untuk menjadi sempurna karena dia itu lagi belajar. Kalau dia pernah mengecewakanmu, kalau dia pernah menipumu, mungkin itu adalah bagian proses hidupnya untuk jadi lebih baik. Kita baca satu ayat di Roma 7, ayat 22 sampai 23. Sama-sama kita baca, 3-2 ya. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah ini pengakuan Paulus Bapak Ibu Saudara. Di sisi lain dia sangat menyukai yang namanya hukum Allah, tetapi karena kita ini sudah hidup dari keturunan dosa, maka sekalipun kita menyukai hukum Allah, maka hukum dosa itu juga bergerak aktif di dalam kita. Makanya tidak sedikit Bapak Ibu Saudara ketika Anda ingin berbuat baik. Biasanya ada saja yang mengagalkan itu. Ketika Anda berusaha jujur, ada saja bisikan yang berkata, jangan jujur, kamu rugi. Ketika kamu ingin hidup benar di hadapan Tuhan, ada saja yang berkata, jangan. Ketika kamu ingin melangkahkan kaki, mau berangkat ke gereja, kok rasanya ada yang berkata jangan, tidur itu lebih enak Bapak Saudara. Dan ketika Anda mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, ada saja yang berkata jangan, nanti uangmu habis. Jadi ada dua sisi dalam diri manusia. Ada hukum Allah yang membuat kita hidup dalam kebenaran. Tetapi hukum dosa juga tidak mau kalah. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Saudara yang ada di tempat ini. Samping kiri kananmu adalah orang-orang yang sedang berjuang melawan hukum dosa. Dan kita nggak tahu sampai kapan pertarungannya akan berakhir. Yang saya tahu, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu berperang terhadap hukum dosa. Tetapi yang bisa membuat kita menang setiap hari adalah kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita.
Dia akan selalu mengingatkan kita untuk melakukan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, catat ini baik-baik. Gereja bukan tempat orang sempurna, tetapi tempat orang-orang yang mau bertobat dan mau mengenal Tuhan. Amin. Gereja itu tempat orang mau. Tempat gereja itu bukan tempat orang yang gak mau bertobat. Karena ada orang Bapak Saudara, dia datang ke gereja, tapi dia udah keraskan hati, sehingga firman apapun yang disampaikan tidak pernah nempel. Karena ada keras hati, gak mau terima firman Tuhan. Tapi kita harus tahu, kalau samping kiri kanan kita masih tidak sempurna adanya, masih melakukan kesalahan, masih melakukan kelalaian, itu karena dia lagi diproses. Dia itu motor rusak yang sedang diperbaiki sama mekanik, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Saudara, kita ke gereja juga bukan untuk cari hamba Tuhan. Saya bilang hari ini kepada Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini bukan untuk mencari saya. Bapak Ibu Saudara dengar khotbah saya hari ini bukan karena Bapak Ibu Saudara suka khotbah saya. Kenapa? Kalau demikian, ada saatnya mungkin nanti saya berkhotbah tidak elok mungkin di pendengaran Bapak Ibu. Dan Anda berkata, sudahlah sekarang penggembala udah gak asik khotbahnya. Cari gereja lain aja. Atau bahkan aku gak usah ke gereja. Gembala kita khotbahnya keras sekali. Dikit-dikit negur, dikit-dikit negur. Kita ke gereja bukan untuk mencari gembalanya, bukan cari pendetanya, bukan hanya untuk mencari teman, bukan hanya mencari rekan bisnis, bukan hanya mencari orang baik. Karena di gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang sedang rusak dan sedang diperbaiki. Jadi Bapak Saudara, karena kita sadar kita ini orang-orang yang sedang rusak, seringkali Tuhan pakai sesama kita untuk membentulkan apa yang rusak di hidup kita. Walaupun kita sama-sama sedang rusak, tapi seringkali Tuhan pakai ini untuk membetulkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara akan Tuhan pakai untuk membetulkan hidup saya yang sedang rusak. Kita saling membetulkan di tempat ini. Tuhan akan pakai satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Makanya intinya dalam gereja itu apa sih? Harus ada kasih. Amin. Karena kalau gak ada kasih, ada yang salah, langsung kita membabi buta. Tapi tahu kok Bapak Saudara, ketika ada orang berdosa dibawa ke depan Yesus, hukum manusia apa? Rajam dia sampai mati. Itulah yang berlaku. Manusia sering gitu. Ada yang salah langsung dihakimi, harus langsung diajar. Harus ada kasih yang mengikat kita supaya kita tidak mencari orang yang sempurna. Kita harus punya hati yang besar untuk menerima kelemahan satu sama lain. Dan begitu pula orang lain menerima kelemahan kita. Jadi pertama, jangan cari orang sempurna di gereja. Karena engkau akan kecewa. Karena sejatinya di gereja engkau akan temukan orang-orang yang sedang rusak dalam perbaikan oleh Tuhan Yesus. Dan dia akan diperbaiki dengan cepat apabila dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ingat, gereja itu bukan tempat orang sempurna, tetapi tempat orang yang mau bertobat dan mengenal Allah. Karena percuma juga ke gereja Bapak Saudara, tapi kalau tidak mau bertobat dan tidak mau mengenal Allah, tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam hidupmu. Tapi saya rindu Bapak Saudara kita semua di tempat ini. Kita memang orang berdosa, amin. Kita nggak usah bohong, kita orang berdosa, saya orang berdosa, Bapak Ibu Saudara orang berdosa. Tetapi kita adalah orang-orang yang mau bertobat dan mau mengenal Allah supaya semakin hari karakter kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ngotot mencari orang tidak berdosa di gereja, maka kita akan kecewa karena kita tidak akan menemukan satu pun.
Tuhan Yesus orang yang sempurna, tetapi masih dicari-cari kesalahannya. Jadi selama kita di dunia ini, nggak ada orang yang sempurna. Sekalipun dia sempurna, tapi mungkin ada banyak kekurangannya di mata kita. Jadi mulai hari ini, yuk kita ke gereja bukan untuk mencari orang sempurna. Amin. Nah, kedua Bapak Saudara, ke gereja bukan untuk mau dilayani. Jujur Bapak Saudara, mungkin ketika Bapak Ibu baru pertama ke gereja, biasanya perlakuannya lebih khusus. Kita layani, kita kenalkan dengan Tuhan. Kita kasih susu namanya, kita kasih bubur. Tetapi semakin hari semakin bertumbuh, masa mau dilayani terus? Nggak usah jauh-jauh di gereja kita gitu. Biasanya kalau orang baru kita akan layani dia. Tamu kita layani dia. Tapi semakin hari dia mengenal Tuhan, maka sekarang kita harus ajari dia untuk melayani. Nah, celakanya Bapak Saudara, orang-orang yang hanya mau dilayani di dalam gereja pasti akan kecewa. Tetapi orang yang bertumbuh, dia sadar dari pertama dia dilayani, tetapi sekarang saatnya saya beri hidup saya untuk melayani. Kita baca satu ayat, Matius 20 ayat 28, 3-2 ya. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Saudara, Tuhan Yesus saja datang ke dunia, dia bilang gini, saya datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku untuk tebusan banyak orang. Tak kok Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, dia mengelap kaki para muridnya. Bukan para muridnya mengelap kaki Yesus, tetapi Yesus yang mengelap kaki murid-muridnya. Yesus itu memberikan contoh bahwa di dalam gereja kita bukan sedang mencari untuk kita dilayani, tetapi bagaimana kita diperlengkapi untuk bisa melayani sesama kita. Jadi kalau lihat Bapak Ibu Saudara, kalau engkau lihat kiri kananmu, jangan berpikir, wah ini dia mau melayani saya nih. Tetapi punyalah pikiran bagaimana saya melayani dia dan bagaimana saya bawa dia untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Makanya asar-asar kita itu pasti senyum terus Bapak Saudara. Meskipun di rumah belum makan, belum sarapan, perutnya udah keroncongan, tetapi tetap senyum. Karena apa? Melayani. Kalau karakternya masih mau dilayani, nggak akan bisa begitu. Oh, saya lapar, ngapain saya berdiri? Tapi saya yakin pagi hari ini senyuman Pang Olin udah mengubahkan hidup saudara. Karena Pang Olin itu senyumnya manis, Bapak Saudara. Makanya orang yang belum siap untuk melayani tidak akan kita lemparkan ke pelayanan. Karena nanti apa? Yang ada kekecewaan. Tetapi kita semua belajar Bapak Saudara. Saya rindu begini, makanya di gereja kita rindu semua jemaat itu terlibat dalam pelayanan. Karena bukti bahwa kita sudah dewasa adalah kita nggak nuntut dilayani terus. Tetapi saatnya kita sadar saya harus berikan diri saya untuk melayani. Karena Tuhan Yesus saya saja datang dari sorga bukan untuk dilayani oleh manusia, tapi dia datang untuk melayani, memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, gereja bukan untuk tempat untuk mencari perhatian. Ada seseorang yang datang ke gereja cuma untuk mencari perhatian, dikunjungi, dibaik-baikin. Ketika lama-lama sudah tidak dikunjungi, dia cari gereja lain lagi. Dan begitu terus secara berulang, sehingga tidak pernah terjadi pertumbuhan rohani. Jadi gereja itu bukan cari perhatian Bapak Ibu Saudara. Kalau gembala saudara tidak mengunjungi saudara, jangan bikin hal untuk saya udah gak lama gak dikunjungi Pak Gembala. Jangan ibadah sebulan biar datang ke rumah. Ingat, gereja itu bukan untuk kita cari perhatian, tapi kita cari kebenaran firman Tuhan. Kita dibentuk, kita diperlengkapi.
Dan gereja adalah tempat untuk kita dilatih untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Gereja itu tempat pelatihan untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Jadi ada dua hal, ada horizontal dan ada vertikal. Karena begini, kalau kita cuma berpikir kita cuma melayani Tuhan, ya wujud kita melayani Tuhan adalah melayani sesama. Termasuk Bapak Saudara yang berdiri WL di tempat ini, berdiri singer, sebagai usher, apapun itu, engkau sedang melayani Tuhan di waktu yang sama dan sekaligus engkau sedang melayani jemaat. Artinya kalau kita sadar kita ini sedang melayani, juga ada terkandung di dalamnya terima kalau dikoreksi. Karena yang menikmati pelayanan kita bukan hanya Tuhan saja, tetapi pelayanan kita juga dinikmati oleh sesama kita. Jadi Bapak Saudara, kenapa sih kita berikan diri kita untuk melayani? Karena melayani itu adalah kerinduan dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Makanya tadi di poin pertama, gereja itu tempat orang-orang yang mau bertobat dan mau mengenal Tuhan. Dan saya percaya orang yang sudah mengenal Tuhan akan ada kerinduan, Tuhan. Kapan ya hidup saya bisa diberikan untuk kemuliaan Tuhan? Makanya setiap waktu harus koreksi diri orang-orang yang sudah melayani di mimbar. Maupun sebagai asar ataupun itu. Engkau harus sadari. Saya melakukan pelayanan ini karena apa sih? Apa karena jadwal? Apa karena sesuatu yang lain? Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan sampai saat ini. Pastikan itu adalah kerinduanmu untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak terkira dalam hidupmu. Amin. Jadi Bapak Saudara, kalau kita masih ke gereja punya mindset begini, apa sih yang gereja bisa buat untuk saya? Maka kita akan kecewa. Karena gereja itu terbatas. Gembalamu terbatas. Pelayan-pelayan itu terbatas. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah apa sih yang saya bisa perbuat untuk gereja Tuhan? Maka saya percaya orang yang berpikir demikian akan memberikan hidupnya untuk melayani. Yang ketiga Bapak Saudara. Kita ke gereja bukan sedang mencari popularitas. Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan itu bukan to be something, tetapi to be nothing. Artinya, kita ikut Tuhan itu bukan untuk menjadi terkenal, tetapi untuk menjadi bukan siapa-siapa. Di firman Tuhan di Yohanes dikatakan begini, harus nama Yesus yang semakin besar dan nama kita semakin kecil. Terlibat pelayanan di gereja bukan untuk membesarkan nama kita, tetapi untuk membesarkan nama Tuhan. Dan kita pastikan Bapak Saudara, kita semua di tempat ini, kita datang ke tempat ini beribadah, kita melayani Tuhan. Kalau pelayanan kita benar, pelayanan kita di jalur yang benar, berarti kita punya pikiran begini. Tuhan yang semakin dipermuliakan, Tuhan semakin yang dibesarkan, Tuhan semakin dikenal, bukan saya yang semakin dikenal dan semakin besar. Itu dia. Jadi Bapak Saudara, Filipi 2, 10-11 dikatakan begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tujuan kita melayani, tujuan kita ada di gereja. Bukan untuk supaya nama saya dikenal semua orang. Tetapi supaya nama Yesus dikenal semua orang. Amin. Saya jadi pendeta bukan supaya saya dikenal semua orang. Tetapi bagaimana supaya saya bisa mengenalkan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dengan jabatan saya sebagai pendeta dan gembala.
Saya yakin percaya Bapak Saudara, kalau motivasi kita benar di dalam melayani Tuhan, semakin banyak Tuhan tambah-tambahkan bilangan pertobatan di gereja kita. Karena apa? Kita melayani Tuhan di gereja bukan untuk membuat kita terkenal, become famous. Bukan untuk membuat kita banyak kenalan, koneksi. Tetapi bagaimana supaya setiap orang yang belum pernah mengenal nama Tuhan, dia tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Gereja bukan tempat untuk diri kita terkenal, tetapi mengenalkan nama Yesus bagi setiap orang. Dan pelayanan gereja bukan berbicara tentang kita, tetapi berbicara tentang Yesus. Makanya Bapak Saudara, mungkin saya kasih warning kepada Bapak Saudara. Apabila kalau saya khotbah, sudah tidak ada nama Yesus, tegur saya Bapak Saudara, berarti hidup saya lagi gak benar. Apabila saya melayani sudah gak ada embel-embel nama Yesusnya lagi, Bapak Saudara punya tugas, saya minta tolong tegur saya. Karena berarti hidup saya lagi gak benar. Saya lagi mencari kemuliaan sendiri. Amin. Karena sejatinya kita melayani Tuhan, yang harus diperkenalkan itu Tuhan Yesus. Melayani Tuhan itu to be nothing, bukan something. Menjadi semakin tidak dikenal, tetapi Yesus itu yang harus semakin dikenal. Tetapi Bapak Saudara, masalah promosi itu urusannya Tuhan. Jangan cari promosi sendiri. Saya tahu Bapak Saudara, ketika engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan tidak akan buat engkau di bawah, tetapi Tuhan akan angkat engkau seperti emas murni. Engkau gak harus mengada-ngada untuk membuat namamu terkenal. Tuhan sendiri yang membuat engkau terkenal, nanti dikenal banyak orang untuk pekerjaan Tuhan. Karena dikenal itu juga memang perlu dalam pelayanan. Tetapi jangan cari sendiri, tetapi biarkanlah Tuhan yang memberikan tepat pada waktunya. Amin. Jadi masalah promosi itu urusan Tuhan. Bagian kita dalam meninggikan nama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara. Gereja bukan untuk cari cari kepentingan atau cari keuntungan. Sama sekali gereja itu bukan untuk mencari keuntungan Bapak Ibu Saudara. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda memutuskan masuk dalam gereja, berarti Anda siap untuk tidak egois. Tapi Anda siap untuk memperhatikan juga kebutuhan orang lain. Kenapa di gereja kita setiap akhir bulan kita bawa berkat sama-sama dari rumah? Itu adalah salah satu bentuk kita memperhatikan orang lain. Makanya udah dipesan, jangan hanya bawa untuk satu orang, jangan bawa satu porsi ya. Tapi usahakan minimal bawa 2 porsi untuk engkau bisa berbagi. Untuk bisa saling memberkati. Itulah namanya kita tidak sedang mencari kepentingan atau keuntungan. Jadi saya terlalu percaya kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh bukan untuk cari keuntungan, kepentingan sendiri. Bahkan Tuhan bilang, ngapa-ngapain, diam, saya yang bekerja. Amin. Saya juga mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Anda datang ke gereja, jangan pernah berpikir untuk mencari keuntunganmu sendiri, tapi carilah kepentingan Tuhan, maka Tuhan tahu kepentinganmu dan Dia berikan tepat pada waktunya. Ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, dalam keluargamu sendiri, orang yang tidak kamu kira bisa menjadi tangan Tuhan untuk memberkati keluargamu. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi pertanyaan yang sama. Cari apa di gereja? Kita udah tahu kita di gereja bukan cari orang sempurna. Kedua, saya ulang Bapak Saudara. Bukan cari orang sempurna, bukan mau dilayani, bukan cari popularitas, bukan mencari kepentingan atau keuntungan sendiri, tetapi cari apa di gereja. Mari kita baca di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
engkau datang ke gereja, engkau mulai menginjak kakimu di rumah Tuhan, di gereja. Yang harus engkau cari pertama apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang membalik ayat ini itu yang sering kecewa. Kan ada orang begini. Tuhan, saya cari duit dulu ya Tuhan, ketika nanti sudah kaya, saya baru rajin ke gereja ya Tuhan. Kebalik. Dan gak akan pernah bisa begitu. Gak akan pernah dapat. Akhirnya kecewa terus sama gereja, kecewa terus sama hamba Tuhan, kecewa terus sama pelayan Tuhan. Tetapi orang yang benar hidupnya, dia ke gereja untuk cari kerajaan Allah. Dan Tuhan tahu ketika kita mencari kerajaan Allah, Tuhan bilang semuanya akan ditambahkan. Seberapa banyak, seberapa kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Jadi di firman Tuhan dikatakan begini, kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ada satu ayat yang mengatakan begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. Dan Bapak Saudara, hari ini Tuhan ada di sini. Dan engkau sedang mencari pribadinya, engkau bukan sedang mencari siapa-siapa.